Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan program acara Suara Gembala Gebibem. Di hari ini kita diajak untuk bersama-sama dengan sorotan tema melayani bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, perasaan yang tertekan dan tidak berdaya, kehilangan harapan dengan berbagai bentuk dan wujudnya, seringkali nyaris menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Apalagi kalau hal tersebut dipicu oleh berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang begitu kompleks, baik oleh karena faktor internal dalam diri sendiri, ataupun faktor eksternal dalam keluarga, lingkungan, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah hal tersebut dapat mengancam keharmonisan relasi kita dengan sesama? Bahkan dapat mengancam kemurnian hidup beriman kita dalam hubungan dengan Tuhan. Dapat dibayangkan, saudaraku, betapa rapuhnya hidup ini ketika kita kehilangan arah dan tujuan hidup di saat kita harus bergelut dengan berbagai dinamika kehidupan. Padahal manusia adalah makhluk yang mulia, yang dibentuk dan diciptakan olehnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pasti kita masih ingat dengan teologi Minjung yang lahir di Korea Selatan pada periode 1970-an. Teologi Minjung ini adalah sebuah akumulasi dan artikulasi dari refleksi teologis atas pengalaman-pengalaman para pelajar, kaum buruh, para pekerja media, profesor, petani, para penulis, dan kaum intelektual Kristen yang mengalami penderitaan. Seorang teolog yang bernama Suh Nam Dong dari Korea, dalam makalahnya yang berjudul Toward a Theology Han, ia menjelaskan bahwa inti dari teologi Minjung adalah refleksi atas perasaan Han, kaum Minjung Korea. Han itu adalah istilah psikologi, yakni sebuah kata yang menunjukkan perasaan menderita dari seseorang yang tertekan, baik oleh dirinya sendiri maupun penindasan dari orang lain. Perasaan penderitaan dan penindasan yang tanpa harapan sama sekali semacam ini ada dalam hati setiap orang Korea yang tertindas. Saya kira juga demikian hal yang sama. Kita mengingat pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini di saat untuk keluar dari penderitaan atas penjajahan. Itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Nah, saudara-saudaraku, suasana batin yang tertekan, menderita dan hilang harap pernah dialami oleh umat Israel ketika mereka berada di Babel oleh karena tekanan kekuasaan pada waktu itu. Mereka kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan iman kepada Tuhan. Mereka juga kehilangan kebebasan untuk membangun relasi dengan sesama. Mereka kehilangan kebebasan untuk menata kehidupan ekonomi, bahkan berada dalam bayang-bayang ancaman kematian. Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan itu tidak membatalkan rancangan Allah bagi masa depan umat pilihannya. Karena itu melalui Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1b, Allah mengingatkan mereka, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Seruan Nabi Yesaya ini hendak mengajak umat pilihan Allah untuk tidak menyerah dan pasrah pada kenyataan, sebab Allah ada bersama dengan mereka. Allah telah menebus mereka dengan bangsa-bangsa lain.
Allah sangat mengenal dan memahami apa yang mereka rasakan karena mereka berharga di matanya. Mereka adalah umat yang dibentuk olehnya, dijadikan olehnya, diciptakan bagi kemuliaannya, sebagaimana pada ayatnya yang ke-7. Jaminan pembebasan dan pemulihan ini adalah juga otoritas Allah. Karena itu sekali lagi, penderitaan dan kesukaran hidup yang mereka alami di tanah pembuangan tidak akan pernah membatalkan rancangan Allah bagi milik kepunyaannya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, penebusan Allah bagi milik kepunyaannya itu begitu sempurna dikerjakan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, penderitaannya, bahkan kematiannya. Penderitaan Kristus adalah jalan bagi karya pembebasan dan penyelamatan umat yang dikasihinya dan yang berharga baginya. Bukankah ini sebuah anugerah bagi umat yang mulia? Bukankah ini sebuah tindakan keberpihakan Allah bagi setiap orang yang selalu berharap kepadanya? Bukankah ini tindakan adalah wujud dari kasih Allah yang sempurna bagi mereka yang percaya kepadanya? Pertanyaan penting bagi kita adalah, apa dan bagaimana wujud tanggung jawab kita sebagai umat yang mulia dan yang telah ditebus melalui penderitaan Kristus? Nah, saudara-saudaraku, suka atau tidak, seringkali penderitaan dan kesukaran adalah sebuah realitas hidup yang dapat mengancam komitmen, tapi juga integritas sebagai umat Tuhan, secara khusus sebagai pelayan dalam pelayanannya. Namun demikian, penderitaan dan kesukaran adalah juga cara Allah untuk memproses, membentuk milik kepunyaannya untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, dapat kita baca dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian juga sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan umat Tuhan. Jangan biarkan penderitaan dan kesukaran itu dalam berbagai bentuknya akan mengkerdilkan semangat hidup dan pengabdian kita sebagai hamba-hambanya. Karena kita, saya dan saudara, adalah bagian dari orang-orang yang diciptakan, dibentuk dan dijadikan untuk dan bagi kemuliaannya. Kita harus tetap memiliki pengharapan, kesetiaan, kebenaran, keadilan, ketulusan, dan berbagai hal yang berkenan kepadanya. Pada saat yang sama, kita juga harus bersedia menanggalkan segala bentuk keinginan untuk mencari popularitas, kebanggaan diri, menganggap yang lebih utama, selalu merasa dibutuhkan dan lain sebagainya, yang kesemuanya adalah bentuk-bentuk pemuliaan diri sendiri. Akhirnya, saudaraku, marilah kita terus melayaninya, bukan untuk kemuliaan kita, melainkan untuk kemuliaannya, yakni Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.